Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi iki iku faidah yahrumul al-tifatu fis shalah. Yahrumu haram al-tifatu fis sholati apa noleh ing dalem sholat. Alama qalahul mutawalli ing atase barang kang dawuhake ing ma sapa al mutawalli imam mutawalli wal halimi lan imam halimi. Jadi hal-hal yang diharamkan di dalam sholat diantaranya yaitu ketika kita sholat noleh itu apa bahasa Indonesia? Mengo. Jadi ketika kita dalam keadaan sholat itu diharamkan untuk menoleh. Haram di sini bukan dalam artian haram yang akhirnya membatalkan sholat kita, tidak. Haram di sini adalah dalam artian haram yang dilarang. Hal yang dilarang di dalam sholat diantaranya yaitu tolak-toleh, mengu. Jadi ketika kita sholat kok mengu, dosa. Walaupun hal tersebut tidak membatalkan sholat itu menurut Imam Mutawalli dan Imam Halimi. Di antaranya lagi apa? Waraf'ul basari, lan ngangkat peninggal an maudhi'i sujudihi, atau saking panggonan sujude wong. Alama qalahul adhra'iyu ing atase barang ma kang dawuhake ing ma sapa al adhra'iyu Imam Adhra'i. Di antaranya lagi hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam sholat, yaitu ketika kita sholat pandangan kita jauh dari tempat sujud. Maksudnya jauh ya apa? Karena di antara saudara-saudara kita itu ada yang sholat itu gak fokus dalam artian gak melihat tempat sujudnya, bahkan modelnya motornya itu plera delok ikono delok iki ning ngarepe enek baju. Lanjutkan ini diwaca ya, lanjutkan. Jadi mata yang seperti itu ketika dalam keadaan sholat itu tidak diperbolehkan. Haram. Walaupun hal tersebut tidak membatalkan sholat, tapi itu hukumnya haram, berdosa. Dong ibaratnya awal dewe sholat itu menyembah kepada Allah. Kita apa ngomong-ngomong itu napa lah bercakap-cakap. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan yang membuat kita, kalau kita sholat gitu, gak fokus, ya logikanya gak masuk. Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Qala dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama fis sholati, man qama utawi sapa wong lamun jumeneng sapa man fis sholati ing dalem salat faltafata mongko nuli noleh sapa man, radallahu sholatahu mongko nolak sapa Allah sholatahu ing sholate rawahu at-Tabrani. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis ini mengatakan barang siapa yang sholat kok tolak-toleh, kok melingam-lingu, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun sholatnya nggak batal, tapi sholat sing model kayak ngono ki mau lho, itu tidak akan diterima oleh Allah. Berarti kita menunjukkan nggak fokus. Padahal diantaranya ketika kita sholat itu ya yang ditekankan yaitu diantaranya harus khusyuk dan khusyuk. Khusyuk itu ya konsentrasi.
Syukur-syukur nggak ingat kecuali hanya kepada Allah. Khudu itu DPDP itu apa? Ya ada toto kromo nih, menundukkan diri, merendahkan diri ketika kita dalam keadaan sholat. Ketika kita sholat kok melingkung toleh, berarti menunjukkan ngenyek karo yang kita ajak komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang sholat nolak-noleh, kata baginda Nabi, sholat yang seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin iku apa? Ma balu iku apa aqwamin utawi tingkah pira-pira kaum yarfa'una absarahum ila sama' kang padha ngeluhurake sapa kaum absarahum ila sama' ing pira-pira peningali aqwam marang langit fi sholatihim ing dalam sholati aqwam washtadda qawluhu mongko dadi banget qawluhum apa dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono mabalul aqwam. Hatta qala iku dawuh sapa kanjeng Nabi la yang dahunna ang dzalika yakti padha marani temen sapa kaum anda dikasakin mengkono-mengkono ngluhurake peningan. Aula tuqattafanna absaruhum utawa yakti dan samber absaruhum apa pira-pira peningalin aqwa. Jadi yang intinya Rasulullah itu tidak suka dengan umatnya, dengan kaumnya ketika dia sholat pandangannya melihat ke langit. Jadi nggak senang Rasulullah, sengit. Makanya dawuh tenggur wau menerangkan bahwasanya ketika kita dalam keadaan sholat kok pandangan kita ke langit, maka itu hukumnya haram. Haram dalam artian bukan membatalkan sholat, tapi sholat sing modele kaya ngono mau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Waruyalan dan ceritaake anna sabab ibtila'i Ya'qub bibni Yusuf alaihi wasallam. Lan dan ceritaake apa setuhune sabab ibtila'i Ya'qub, sebabe cobane Nabi Ya'qub kelawan putrane Nabi Ya'qub yaitu Yusuf alaihi wasallam. Jadi yang intinya maksudnya ya apa? Hadis ini menerangkan bahwasanya tahukah kamu kenapa Nabi Ya'qub itu dicoba karo perantara Nabi Yusuf? Coba Nabi Ya'qub karena Nabi Yusuf ya apa? Nek hikayah yang cerita-cerita kan diterangkan bahwasanya Nabi Ya'qub itu sampai tidak bisa melihat gara-gara ditinggalkan Nabi Yusuf. Annahu iku satune Ya'qub al-tafata fi sholatihi, iku noleh ya Ya'qub fi sholatihi ing dalam salate Ya'qub ilaihi marang Nabi Yusuf. Wa wa hali utawi Nabi Yusuf naimun iku sari mahabbatan krana demen lahu marang Nabi Yusuf. Jadi ceritanya kenapa Nabi Ya'qub itu dicoba sampai tidak bisa melihat. Ya gara-gara ini pada suatu saat Nabi Ya'qub itu ketika sholat dan kebetulan di sampingnya Nabi Ya'qub itu Nabi Yusuf pas dalam keadaan tidur dan dilalah spontan sangke senenge Nabi Ya'qub karena Nabi Yusuf itu. Jadi pas sholat itu sampai noleh, gara-gara noleh itu menurut karena Gusti Allah dicoba sampai tidak bisa melihat. Itu menunjukkan bahwasanya ketika kita sholat noleh. Nabi ya goro-goro noleh secara tidak langsung berarti itu gak sem-sem ketika dia komunikasi dengan Allah, ketika dia ibadah dengan Allah masih sedikit menduakan Allah secara tidak langsung. Sedikit senengnya karena Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf memang yang berwarna itu lalu Yusuf
Al-Fajr. Sakit kayak ngono ku mau, akhirnya Nabi Yakub diuji bahkan sampai tidak bisa mengikat. Saking nangisi Nabi Yusuf yang ketika itu sama saudara-saudaranya itu dibuang ke sumur dengan argumen bahwasanya Nabi Yusuf dimakan oleh binatang buas. Makanya itu menunjukkan bahwasanya ketika kita dalam keadaan sholat, jangan sekali-kali kita tolak oleh mata atau pandangan kita itu jangan celolak-celolok. Seakan-akan kita itu tidak menghargai siapa yang kita ajak atau yang kita segar. Kita ajak komunikasi itu siapa. Loh ngawai dewi itu lah sowan nyambane kiai sepuh, ulama-ulama. Itu kadang-kadang ngawai dewi itu nyawangnya kadang-kadang enggak wani kok, logikanya kan seperti itu. Awal dewi lah kalau contoh memang sowan yang melihat Habib Lutfi. Belum tentu kita itu berani ngomong sak keluar PDW, berarti motornya awal dewi bisa ngomong karo Habib Lutfi, awal dewi karo apa? Linga di omai kok aku dan lain sebagainya, akan berani. Itu baru karo ulama. Apa mana karo sing gawe ulama. Yaitu Allah. Makanya ketika kita sholat ya harus konsentrasi. Ya oleh sholat kok ngepek. Napa niki? Dolanan jigot.